Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Lovin Lovers dimanapun berada. Kembali lagi kita live di Instagramnya Official Lovin. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari BNNK ya Pak ya? Ya, BNNK Sumedang dengan Bapak AKBP Heri Sudrajat. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Mas atas Haji, waktunya Pak. Ya, Mas Haji ya, saya panggilnya Ya. Mas Haji ya. Samping itu juga kita ditemani dari pihak marketing, supervisor dengan Bapak Rian Indra. Selamat siang Pak Indra. Siang Mas Edi. Ini Rian aja ya kita. Rian. Iya. Oke, kali ini kita temanya mengenai war on drugs. War on drugs ya. Mengenai dengan obat-obatan, Ya. psikotropika yang sampai ya kita tahu lah ya Pak, gimana caranya kita memproteksi para kaum milenial nih Ya, untuk betul, biar lebih betul. tahu Ya. jenis obat-obat apa saja sih yang Ya, dilarang betul. oleh pihak BNN kita. Betul. Nah, mungkin kita bisa informasikan dahulu nih Pak. Pasti kan banyak nih para lovin lovers maupun kaum milenial, khususnya mahasiswa Pak. Ya. Nah, ini karena mahasiswa sendiri kan rentan sekali Pak, Ya, betul. dengan pengaruh pergaulan Pak. Ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak, jenis obat-obat seperti apa sih Pak? Apakah ada golongannya atau ada kelas-kelasnya sendiri Pak? Ya. Silakan Pak. Baik Mas Haji ya, gitu Ya. kan. Oh sorry, mohon maaf Pak. Mungkin lebih enaknya lepas Ya, kita lepas masker ya, biar ya. mengenal beliau lebih. Ya. Ini Karena ketampanannya kita bisa terlihat. ya, udah prokes, Kita ya, juga prokes, udah betul. vaksin, alhamdulillah gitu kan, ya semuanya mudah-mudahan sehat semuanya lah. gitu Amin, kan. alhamdulillah. Ya. Monggo Pak. Ya, baik Mas Haji, Ya. terkait dengan permasalahan narkotika ya. Betul, narkotika. Perlu kami sampaikan, baik itu untuk lovin dan lovers di sini ya istilahnya lovin ya. lovers, betul. Lovin lovers ya. Iya. Gitu, kan. Berbicara tentang narkoba ataupun narkotika dan jenis-jenisnya gitu kan, kita harus pahami dulu. Saya memberikan analogi yang sederhana gitu kan, perumpamaan yang mudah dipahami untuk tidak salah kaprah kita untuk memahaminya. Betul. Gitu kan. Saya menganalogikan kita punya satu rumah. Rumah itu namanya narkoba. Oke. Ya. Nah, di dalam rumah itu ada bagian-bagiannya kan, ada kamar tidur, Yeah. ada dapur, ada kamar mandinya, ada ruang tamu dan sebagainya. Nah, salah satu bagian dari rumah itu ya, yang rumah besarnya narkoba itu, salah satu bagiannya kita ambil aja ruang tamu lah gitu kan. Nah, itu namanya tuh narkotika. Oh, oke. Ya, narkotika. Nah, ruang yang lain namanya obat-obatan. Ya, oke. jadi ini terpisah nih ya, Oh. digabungkan ke dalam satu rumah namanya narkoba. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Oke. Nah, khusus untuk BNN, Badan Narkotika Nasional, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi payung hukum kami ya tentang narkotika, undang-undang tersebut. Berbicara tentang narkotika, di mana itu menjadi salah satu fokus utama tugas daripada BNN. BNN ini secara strukturnya adalah instansi vertikal yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Oh, Ya. oke. Secara terpusat itu ada di Jakarta. Nah, untuk 34 provinsi ini sudah ada kantor BNN provinsinya. Oke. Nah, untuk kabupaten kota se-Indonesia ini baru ada 173. Jadi kita belum semua kabupaten kota itu ada BNN-nya, perwakilan BNN-nya. Nah, khusus untuk Kabupaten Subang yang ada di Provinsi Jawa Barat, ini pun Subang pun membawahi dua wilayah, yaitu Sumedang dengan Subang. Ya, jadi di Jawa Barat ini baru ada 14 BNN kota dan kabupaten. Nah, sekarang kita berbicara tentang fokus jenis-jenisnya tadi sesuai dengan pertanyaan. Karena memang kita fokus kepada narkotika itu sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 itu akan dibagi menjadi 3 golongan. Oh, oke. Ya, golongan 1, 2, 3 ya sesuai dengan klasifikasinya dan kandungannya. Yang mana masing-masing golongan tersebut memiliki ketentuannya. Ya, untuk apa, siapa yang menggunakan, ya, prosedurnya bagaimana gitu kan. Ya, jadi begitu banyak sekali jenis-jenisnya yang terkandung dalam 3 golongan ini, tapi saya langsung memberikan contohnya apa sih ya yang banyak digunakan ya gitu kan, atau yang sangat mungkin familiar kita pernah dengar. Kita mungkin pernah mendengar istilahnya ganja. Betul. Ya. Nah, kalau bahasa Latinnya itu cannabis. Ya, ganja itu adalah cannabis ya, bahasa Latinnya ya gitu kan.
Nah, secara alami ganja itu masuk golongan narkotika 1. Ganja masuk golongan. Ya, masuk golongan narkotika. Oke. Yang mana itu tidak boleh digunakan ya, kecuali dalam aspek penelitian. Murni penelitian gitu. Yeah. Tapi faktanya banyak beredar. Ya. Bahkan sekarang sudah ada yang sintetis dan ada yang semi sintetis. Nah, itu dia tuh. Jadi sudah tidak murni lagi. Iya. Jadi ini udah ada campuran kimianya. Nah, makanya kita sering mendengar mungkin dengan istilah tembakau gorila. Oh. Gitu ya. Nah, itu. Nah, itu. Kalau yang murninya kan ditanam ya, suatu Betul. tanaman yang alami maksud saya ya. Hmm. Nah, sekarang sudah banyak yang diproduksi nih. Hmm. Dicampur zat ini gitu kan. Dan bahkan efeknya ini lebih bahaya daripada yang alami ini. Karena sudah ada campuran kimianya ya, yang namanya tembakau sintetis tadi atau tembakau gorila tadi ya gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Terus berikut contoh yang lainnya mungkin kita yang sangat familiar juga dan memang banyak dikonsumsi juga, metafetamin atau yang lebih kita kenal dengan istilah sabu. Okay. Ya, metafetamin bahasa Latinnya, bahasa medisnya ya. Nah, terus kita pernah mendengar mungkin heroin, morfin, kokain gitu kan. Ya, nah itulah kurang lebih contoh-contohnya yang masuk dalam kategori narkotika. Nah, sementara kalau kita bicara ya itu menjadi fokus BNN. Yang narkotika itu. Yang narkotika. Nah, sementara tadi kan ada obat-obatan nih. Ya, nah ini juga yang harus kita waspadai. Karena terkadang faktanya hasil beberapa ungkapan kasus BNN gitu kan, baik dari BNN maupun dari kepolisian, karena di kepolisian ada Sat Narkoba gitu kan. Nah, mereka ini awalnya tuh dari obat-obatan dulu. Makanya kan kita pernah mendengar istilah obat keras, obat daftar G gitu kan. Contohnya apa? Kalau pengen lebih ini paham, Heximer, Tramadol gitu kan. Oh, Tramadol tuh masuk pada. Nah, itu obat-obatan keras itu gitu kan. Nah, ini kamar yang ini karena kami BNN hanya fokus di kamar yang namanya narkotika. Jadi tanggung jawabnya hanya di narkotika. Tapi gitu kan, kami diberi amanah oleh pimpinan kami gitu kan. Manakala nanti ada laporan ya dari masyarakat, aduan tentang kasus ternyata itu setelah ditindaklanjuti obat, kami tetap harus merespon. Tetap harus merespon, namun sesuai dengan kewenangan kami hanya menangani di awal dan kami akan melanjutkan ataupun menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang lebih berwenang, yaitu Sat Narkoba yang ada di Polres. Dalam hal ini ada di Polres Sumedang gitu kan. Banyak contoh-contoh seperti yang lain. Contoh sekarang kita bicara psikotropika, ada zat adiktif gitu kan. Mungkin pernah mendengar istilahnya ngelem. Ngelem itu termasuk ini. Nah, itu ada nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ya, nah ngelem atau istilahnya ngaibon lah. Iya. Banyak kita jumpai kan tadi. Ini fenomena nih, fenomena ya. Nah, itu masuk dalam kategori zat adiktif. Ya, karena dia memiliki ada kandungan zat adiktifnya sehingga dia bisa mempengaruhi aspek psikologis maupun aspek medisnya, kesehatannya. Nah, itu juga bukan, mohon maaf kalau kita bicara regulasi, itu bukan menjadi ranah BNN. Tapi sekali lagi saya ulangi, apapun bentuk laporannya, aduannya masyarakat, BNN sesuai dengan amanah dari pimpinan tetap harus merespon. Namun nanti akan kita lebih salurkan, arahkan kepada yang lebih berwenangnya. Dalam hal ini adalah Sat Narkoba, karena dia secara luas semuanya itu ditangani oleh Sat Narkoba. Kurang lebih begitu ya. Pemahaman awal dulu ya. Ngaji sama. Iya, pemaparannya sangat lengkap. Karena kan kita sebagai awam ya, khususnya teman-teman milenial masih belum paham nih Pak tentang narkoba. Mana sih yang termasuk? Kadang-kadang salah kaprah juga ya, bukan asal nyebut aja gitu ya. Gak apa-apa. Sekarang kita coba memberikan pemahaman, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Nah, itu para Lovinopers dan teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Ini tadi sudah dipaparkan ya tentang jenis narkotika, terus dengan golongan-golongannya. Nah, kita langsung ke tema kali ini Pak, War on Drugs itu. Karena kita melawan narkotika ya. Ya, perang terhadap narkoba ya. Ya. Pasti kan ada banyak sekali Pak jenis obat-obatan yang tadi telah Bapak sebutkan.
bahkan kita tanpa sadari atau ketahui bahwa obat yang kita konsumsi itu juga merupakan jenis salah satu dari obat yang terlarang itu, Pak. Bisa tolong sampaikan, Pak, ke teman-teman Lovin Lovers dan masyarakat umumnya dan kalangan mahasiswa serta sekiranya nih, Pak, apa saja obat yang jenis obat yang pada umumnya ternyata itu obat yang dilarang, kayak misalkan tadi Eximer, Tramadol, banyak lah. Kita nggak tahu ternyata itu masuk golongan narkotika nih. Nah itu gimana, Pak? Dia tidak masuk narkotika, jadi tapi dia masukannya golongannya obat. Golongannya obat. Ya, yang mana jelas bidang farmasi ya, dalam hal apoteker atau apotek gitu kan, paham penggunaan obat ini tuh untuk apa. Yang jelas itu obat tidak boleh dijual bebas, harus dengan resep dokter gitu kan. Tapi saya juga ingin memberikan pemahaman dengan adanya instruksi dari Presiden, Impres ya, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang fasilitasi pemerintah daerah dalam pencegahan ya, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kita singkat dengan istilah P4GN. Ya. Jadi P4GN ini adalah satu fasilitasi pemerintah yang diberikan kepada BNN gitu kan, untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat yang ada perwakilan BNN-nya gitu kan, untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergi gitu kan dalam rangka pencegahan. Karena Presiden kita Pak Insinyur Joko Widodo tahun 2015 beliau di Kalimantan pernah menyampaikan statement begini, Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Bukan darurat corona ya, corona kan sekarang baru 2019 2020 ya. Ini narkoba beliau sudah menyampaikan di tahun 2015. Karena memang faktanya begini ya, angka prevalensi kita, angka penggunaan kita gitu kan, ini tembus sampai ke angka 4,6 juta pengguna seluruh Indonesia. Ini bukan angka yang kecil ya, gitu kan. Sumedang aja penduduknya kurang lebih 1,2. Berarti kurang lebih kalau 4,6 itu ya 3-4 kabupaten kota ya kurang lebih ya. Tapi untuk Bogor itu 5,8 juta penduduknya. Ya, Kabupaten Bogor. Ya, Kabupaten Bogor. Kalau Sumedang berarti hanya 1,2. Tapi ya begitulah angkanya. Nah, ini perlu kita perhatikan, kita waspadai gitu kan. Karena faktanya di masa pandemi nih ya, sekarang kita bicara ya, di masa pandemi orang mungkin menduga penyalahgunaan narkoba turun karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat ya, dengan PPKM lah, PSBB dulu ya gitu. Tapi faktanya sekarang malah terbalik, malah meningkat. Kan ini anomali ya. Nah, setelah kita telusuri ya, kita kaji, kita diskusi, kita analisa gitu kan. Karena yang namanya supplier, bandar dan pengedar gitu kan, ini aktivitasnya tetap berjalan mereka ini. Ya, dibarengi dengan pemanfaatan teknologi, perkembangan teknologi. Yang tadinya transaksinya mungkin langsung secara terbuka bertemu ya. Nah, sekarang mereka dengan adanya mungkin perkembangan teknologi di bidang media komunikasi itu kan, media sosial dan sebagainya, dan dia juga mungkin mempelajari kelemahan-kelemahan dari aparat kita gitu. Betul. Kan. Nah, sampai dia pun mempelajari satu teknik bagaimana cara mengirimkan ya tanpa bertemu. Nah, kebetulan kita punya istilah namanya itu dead drop. Jadi dia menitipkan di tempat yang statis, yang diam, tidak bergerak. Itu secara pengedarannya, Pak? Ya, ketika dia menjualnya, mengedarkannya itu. Yang penting dia transfer setelah saling percaya. Nah, yang punya barang itu, si pengedar atau si penjualnya itu bersepakat di lokasi tertentu, di titik tertentu yang sudah disepakati, saya akan menyimpan barang itu di sini dengan indikator-indikator ataupun kode-kode yang sudah mereka pahami. Seperti itu. Contoh misalnya sebagai contoh di tiang listrik, ya, di bawah pot tanaman yang ada di trotoar. Nanti dia memberikan satu kode sinyalemen di situ, bisa itu berupa warna selotip,
bisa dia ada semacam batu-batu yang dia susun sesuai dengan ini. Nah itu pokoknya mereka sudah bikin kode-kode sandi-sandi lah gitu kan. Iya. Nah terus ada juga analisa fakta begini, karena aktivitas masyarakat dibatasi, ya mereka kan jenuh nih, bosan. Iya betul. Terus salah satu ya untuk membunuh kebosanannya itu dia pasti akan ngambil handphone. Bukalah konten-konten yang tadinya mungkin dia tidak berpikir ke arah situ. Nah itu dia. Akhirnya ya kita waktu waspadai juga ya. Media sosial juga ada sisi positif negatif gitu. Nah ternyata dia pada saat itu ada jebakan, ya jebakan seolah dia menjanjikan apa-apa, begitu dia terus berkomunikasi intens, ternyata arahnya itu kepada transaksi narkoba tadi gitu kan. Ya. Nah jadi untuk wilayah Kabupaten Sumedang memang ini beraneka ragam jenis-jenisnya yang dikonsumsi oleh para pengguna ya, baik itu pecandu, penyalahguna, bahkan ada istilah korban, nanti mungkin saya bisa jelaskan juga gitu kan. Nah jadi tapi yang secara umum yang paling marak itu adalah obat-obatan. Karena apa? Obat-obatan relatif murah. Sebutir 1.000 itu obat ya, yang tadi obat keras daftar dia tadi gitu kan ya, yang Heximer, Tramadol gitu kan, seperti yang di Paseh tuh kemarin ya, di Kecamatan Paseh tuh yang sampai berapa ribu butir ya, yang omsetnya dia 6 bulan itu udah sampai 2 miliar loh. Itu satu butir hanya Rp1.000 itu harganya. Sementara kalau kita bicara golongan narkotika, kalau kita bicara ganja gitu kan, satu garis itu kan relatif mahal, 100.000 yang kualitasnya bagus. Ya, sabu 1 gram berapa? 100.000, 150 gitu kan. Ya, terus ganja juga tadi ya, kanabis gitu kan, relatif mahal gitu kan. Bahkan ada yang tadi kandungan obat untuk dalam rangka medis juga, ada satu obat itu harganya 500.000. Obat tapi dia ada kandungan narkotika ya. Maaf, jadi dia tetap narkotika, tapi dia bentuknya pil. Ya, pil, ada yang tablet, ada yang cair gitu kan ya. Namanya Subuxone itu. Nah, di Sumedang juga udah ada nih kasusnya, bahkan tiga kasus. Oh gitu. Ya, di Jatinangor dan di Tanjung Sari. Oh, Jatinangor ada, Pak? Ya, ada, hati-hati ya, makanya ya gitu ya. Hati-hati teman-teman. Dan patut diwaspadai ya, karena ada penyalahgunaan ya. Ini kita bicara narasinya penyalahgunaan ya. Berarti kan menggunakannya salah gitu kan ya. Pemahaman mudahnya gitu kan. Ini obat ini sebenarnya untuk rehabilitasi medis para pecandu yang mengkonsumsi heroin. Gitu kan. Kita mendengar istilahnya sakau ya. Nah, ketika dia sakau dan dia dalam rangka rehabilitasi medis, tim medis ya, dokter dalam hal ini memang akan memberikan obat ini untuk mengurangi rasa sakitnya itu. Terkadang itu sakau itu sakit orang ini secara fisik, nyeri. Ya, tergantung ininya ya, tingkatan dia penggunaannya. Dikurangilah rasa sakitnya itu. Tapi sekarang faktanya ini banyak disalahgunakan. Dan penyalahgunaannya sebenarnya obat ini dikonsumsinya tuh dengan oral gitu, diminum. Karena tadi kan bentuknya tablet kan. Nah, oleh si penyalahguna ini dia dihancurkan obat itu jadi bubuk ya, serbuk, dia dicampur, dia menggunakannya dengan jarum suntik. Jadi disuntik. Faktanya kasus yang kami alami 3 kasus itu semuanya positifnya HIV. Kalau coronanya sih alhamdulillah negatif, karena kami langsung ini kan, karena pada saat itu ada masuk PPKM ya, prokes segala macam. Jadi ketika kami menangkap seseorang, kami cek COVID-nya dulu, setelah itu baru kami tes urinnya, dan kami sudah ada prediksi untuk arah apakah ini orang positif HIV-nya, dan ketika kami melakukan tes dari Dinas Kesehatan juga gitu kan, semuanya 5-5-nya positif HIV. Jadi positif HIV itu banyak faktor ya Pak? Ya, karena dia menggunakan tadi satu orang positif, bareng-bareng gitu. Ya bareng-barang, karena jarum suntiknya satu, pakai bareng-bareng sama 5-an ini, ya udah akhirnya positif HIV. Ini bahaya nih Pak di Jatinangor ya. Jatinangor hati-hati ya. Nah ini Pak, kadang saya juga banyak nih di sosmed ya kan,
bahwa saya menggunakan ini untuk biar saya lebih pede. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang dunia entertain juga Ya, kan pasti betul. banyak yang kita Betul. pernah dengar. Nah itu dari segi hukumnya gimana ya Pak? Karena kita juga berpikir, Ya. waduh, dia menggunakan itu mungkin untuk menghilangkan rasa gugupnya, Ya, nervousnya. betul. Padahal niatnya baik tapi malah Ya. justru itu buruk kan? Itu gimana Pak? Banyak faktor penyebab orang menggunakan komoditas yang Betul. namanya narkoba ini ya. Betul. Tapi berdasarkan teori kajian gitu kan, ada tahapan sampai orang itu menggunakan faktor penyebab. Kita wajib tahu, ya wajib masyarakat tahu tentang narkoba Iya. dalam hal positif. Ya. Tapi saya batasi, cukup tahu, jangan masuk tahap berikutnya, coba-coba. Nah itu Karena dia. tidak ada yang menjamin dia tidak akan ketergantungan, Kecanduan ya. kecanduan adiksi itu ya. Adiksi itu penyakit. Oke. Karena dia kecanduan tadi, ketergantungan gitu. Nah, bahayanya narkoba secara umum tadi, ini adiksinya, kecanduannya. Makanya saya katakan siapa yang berani menjamin ini? Iya, iya. Ketika Pak saya mah hanya coba-coba gitu kan. Kamu jamin tidak akan berkelanjutan? Nggak ada, Pak. Jadi kita wajib tahu ya tentang bahayanya itu, dampaknya apa gitu kan. Jangan coba-coba. Dan yang namanya tadi katanya argumentasi, oh Pak supaya saya lebih sehat, itu hanya persepsi orang. Ya, itu hanya kesimpulan, faktanya orang berbeda-beda. Memang Betul. beberapa kasus yang saya tanya gitu kan. Dalam hal ini kebetulan memang kasusnya adalah yang kita tangani waktu itu obat ya, Iya. tapi kita ingin juga tahu apa sih motif di belakang itu semua gitu kan. Dan faktanya waktu itu yang kami amankan itu salah satunya ada 3 orang yang kita amankan, kasusnya obat ya gitu kan. Yang tadi yang disebutkan seperti Heximer, Tramadol gitu kan. Dia beralasan begini, Pak saya pekerja kurir pengantar barang, jasa paket. Saya punya target Pak sekian, setiap harinya harus ini. Nah saya untuk meningkatkan stamina, saya menggunakan ini, obat tadi gitu. Yeah. Itu kan hanya Persepsi dia, persepsi dia. Belum tentu efeknya sama dengan orang yang lain. Iya, iya. Ya. Dan yang kita prihatinkan begini Pak atau Mas, ketika kita bicara masalah obat, orang itu sekarang mengkonsumsinya bukan 1-2 butir, bisa 10, bisa 15 sekali minum. Nah, itu dia. Dan frekuensinya ada yang mengakui bahwa Pak sehari saya minum 3 kali Pak. Kalau obat-obat ini kan kita kan dibatasi ya, Yeah. sehari sekali, ada yang sehari 3 kali, ada dia itu minumnya bukan seperti itu, sekali minum itu 15 butir. Bahkan Ya. itu bisa mengakibatkan overdosis ya kalau. Nah itu dia makanya gitu. kan tadi kan karena awalnya tadi coba-coba. Ketika dia satu sudah tidak berpengaruh, dia pasti akan terus ketergantungan tadi gitu kan, terus nambah ya sampai akhirnya dia tidak mampu untuk mengukur kesehatan secara internalnya, organ-organnya, sehingga dia pun tidak tahu secara medis apa sih kandungan obatnya ini sebenarnya. Betul. Ada zat apa sih di dalamnya? Yang tahu kan dia kan, oh saya nambah tenaga, gitu kan. Padahal situ ada racunnya juga, ada toksinnya gitu kan. Dan organ kita juga pasti ada batasnya kan, menerima hal-hal yang asing ya ke dalam tubuh gitu kan. Ya contoh kalau misalnya kita makan sambal aja kan, kalau kebanyakan kan Ya, reaksi gitu. perut kita kan sakit perut, sama kan obat juga kan. Yeah. Apalagi ini zat kimia loh gitu loh. Ya. Nah, jadi untuk tadi gitu kan masalah dampaknya gitu kan, terus masalah jenisnya, ya intinya tahapannya itu lebih baik tahu, setelah itu cukup untuk memprotek diri kita. Arahnya ke situ diarahkannya. Ya, kalaupun tadi ada katanya, wah untuk ini stamina untuk lebih pede gitu kan, itu hanya Ya, persepsi dia aja. persepsi masih. Ya, dulu ingat waktu kasusnya Raffi Ahmad ya. Iya, itu dia. Dia kan seorang artis gitu kan, wah durasi kerjanya ini gitu kan untuk ini, tapi kan itu kan keliru seharusnya. Yang namanya fisik kita juga tetap harus ada batasnya, harus kita ukur gitu. Betul. Ya itu sih masalah personalisasi aja ya, Betul. personalisasi aja lah gitu. Itu kan hanya alibinya yang bersangkutan gitu kan supaya ini gitu. Tapi memang faktanya juga sama juga. Tapi ada juga motif itu karena ikut-ikutan. Supaya apa? Diakui oleh komunitasnya. Oh,
Betul, ya. betul. Apalagi remaja ya. Iya. Remaja Iya. sedang mencari identitas diri. Sekarang ada komunitas-komunitas, geng-geng gitu kan. Nah, ketika dia istilahnya mau diterima masuk dalam komunitasnya, dia harus pakai dulu. Nah, Nah, ini yang menarik Pak Di. Ya. Lovin ini Pak, Ya. PP Property ya Pak. Ya, Kita betul. memberikan atensi yang sangat-sangat gitu Ya. terkait peredaran narkoba di kalangan mahasiswa khususnya. Mm-hmm. Karena memang di kita itu banyak produk yang fasilitasnya memang premium untuk student ya. Ya, Jadi, ya, mahasiswa. betul. Jadi bahasanya menarik, ilmunya banyak banget nih dari Pak Heri gitu. Bagus nih Pak Haji buat Nah, Lovin lovers. betul, Kita apalagi nih. kita ya Pak, selaku orang tua nih ya kan Ya. pasti menitipkan anaknya ke kuliah di kawasan Jatinangor. Nah, karena Jatinangor ini kan merupakan kawasan edukasi mahasiswa ya Pak ya. Miniaturnya Miniatur Indonesia. Indonesia. Jadi ibaratnya nih Jatinangor ini Iya. miniaturnya Indonesia. Nah, itu kan Ada STPDN, betul. 34 provinsi ada, Ada, Unpad betul. ada, Ikopin ada, ah udahlah gitu. Nah itu yang kadang dikhawatirkan banyak konsumen yang orang tua menitipkan Ya. anaknya itu Ya. mencari tempat hunian-hunian yang terproteksi dengan Ya. hal-hal seperti ini. Terjamin ya. Betul. Terhindar lah Nah. gitu kan. Oke. Nah, kemudian juga kan pasti berpikir, wah, saya apalagi selaku orang tua ya pasti akan Ya. menitipkan anaknya jangan sampai salah nih Ya. di kota yang jauh dari tempat tinggal Pengawasannya gitu kan ya, pengawasannya. orang tuanya ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Heri nih. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus lebih paham nih tentang bahaya narkoba. Kemudian jangan mencoba-coba tadi ya Pak ya. Jangan. Udah Karena cukup itu- tahu betul. stop sampai cukup tahu aja. Nah, karena Iya. impact-nya bukan sekali dua kali malah Pak ya. Ya. Bisa selamanya ya Pak. Jadi ada teori begini, ketika satu orang terkena narkoba, ini ada 5 orang yang siap-siap terdampak, terbawa. ya akan terbawa. Hmm. Satu loh, teorinya gitu loh di kita ini. Oke, jangan hanya cuma gara-gara satu orang. 5 orang di Lima sekelilingnya sekelilingnya. bisa kawan dekat Oh, betul. atau apa saudara, kakak, adik gitu kan. sangat berpotensi. Ya, untuk berpotensi kena. akan terpapar juga narkoba. Nah, Ya. itu harus lebih paham nih teman-teman loving lovers maupun Ya. mahasiswa dan orang tua khususnya ya Pak ya. Ya. Nah, tidak perlu khawatir kalau kita sudah mengedukasikan sejak dini ya Pak Ya, tentang ya. bahaya narkoba, kemudian tadi jenis obat-obat apa saja yang menjadi pantauan dari BNN setempat ya, Pak. Ya. Jangan sampai nanti ada kasus-kasus yang tidak diinginkan ya Pak ya. Apalagi tadi di Jatinangor ya. Nah, Ada- itu Ya. Karena memang orang tahunya Sumedang. Bukan, Iya. tahu bukan Sumedang identik dengan tahu ya. Iya. Tapi ada juga loh. Saya waktu itu pernah ke beberapa daerah, tahu Sumedang nggak tahu. Tapi begitu nyebut Jatinangor tahu. Jadi Sumedang itu malah identiknya itu Jatinangor. Barometernya Sumedang, Barometernya Pak. jadinya Oh, oke. Jatinangor ini gitu. Oke. Makanya saya katakan tadi Jatinangor itu adalah miniaturnya Miniatur. Indonesia gitu kan. Dan syukurnya BNN dengan Lovin sudah ada kerjasama Betul. untuk memberikan protek ya Proteksi. terhadap lokasi di sini dengan program Lovin Bersinar. Nah, Ya sudah tertuang ya di awal tahun ya waktu itu ya, kebetulan di awal tahun juga kita masih bisa bertemu karena belum ada istilah pembatasan tadi PSBB maupun PPKM gitu kan. Jadi salah satu poinnya itu adalah bagaimana Lovin ya selaku yang menyediakan fasilitas untuk mahasiswa dalam ini adalah hunian gitu Hunian. kan, memberikan protek ya terhadap baik itu penghuni ataupun orang tuanya dalam hal ini yang menitipkan anaknya untuk tinggal di menggunakan fasilitas Lovin ini dengan program Lovin Bersinar gitu kan. Lovin bersih narkoba. Nah, Luar biasa. Ya. jadi Ya. dari segi pengembang juga sudah menteklakan Ya. hunian Anti anti narkoba. Anti narkoba. narkoba Nah, iya. gitu kan. Ya, gitu. Atensi kita memang sangat besar, Pak. Iya. Ya, betul. Jadi bukan sekedar kerjasama. Ini bukti tapi- nyata loh ya Iya. bahwa Lovin atensi untuk memprotek generasi muda Generasi terhadap, muda. Betul. Itu dan dia. ini salah satu ini aktualisasi daripada impres tadi yang saya sebut impres P4GN Iya. itu loh. Jadi Lovin sebenarnya berinisiasi. Ini P4GN itu P4GN tadi yang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. P4GN kita istilahkan gitu kan. Jadi Lovin sudah berpartisipasi mengaktualisasi instruksi presiden dalam rangka pencegahan. Ya, dengan MOU dengan BNN, dengan program-program sosialisasinya nanti karena ini masih berproses ya. Iya, betul. Kita juga nanti akan mengkampanyekan bekerja sama dengan Lovin gitu kan. Bahkan secara partisipasi pun kami disupport oleh Lovin gitu Betul, kan. betul. Ketika ada satu event kampanye Hari Anti Narkoba gitu kan. Nah, Lovin juga support
ya mendukung kegiatan kita. Nah, itulah bukti kerjasamanya ya dengan BNN ya. Jadi bukan sekedar modal untuk Iya, masyarakat. Iya, masyarakat secara umum pun Justru, masuk. Iya, Iya gitu. bisa mengedukasikan sekali Iya, ya, iya, untuk bahayanya narkoba ya Pak. Ya. Nah, Pak Heri sebagai institusi penanggulangan narkoba di masyarakat nih pada umumnya, tentunya punya banyak rintangan nih Pak Ya. dalam memberantas itu jenis Ya. narkoba ya Pak ya. Ya. Apalagi kita ketahui banyak sekali kaula muda khususnya para mahasiswa nih Pak Ya. menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba itu Ya. sendiri. Nah, apakah dari pihak BNN cara untuk mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan masyarakat tuh bagaimana Pak? Apakah dengan pendekatan yang humanis atau Ya. dengan seperti apa Pak? Ya. Jadi bagaimana upaya BNN, strategi BNN dalam memberikan edukasi ya Iya. kepada masyarakat Betul. ya. BNN secara terpusat memiliki program nasional, yaitu tadi program Desa Bersinar. Desa Bersinar. Bersinar itu bersih narkoba ya. Bersinar. Jadi kita mengawalinya dari skup yang terkecil, dari struktur pemerintahan kita ya, yaitu desa atau kelurahan ya, Oke. gitu ya, Desa Bersinar. Tapi ini pun bisa kita kembangkan. Jadi pemahamannya begitu. Begini maksudnya. Di sini ada desa, wilayah. Oke. Di situ ada masyarakat, ada komunitas ya, Hmm. yang mengikat dalam satu kewilayahan, yaitu desa ataupun kelurahan. Tapi ketika kita bicara wilayah secara umum, Iya. kan bukan hanya masyarakat di dalamnya. Di situ juga ada aktivitas interaksi ya dengan lingkungan Betul. sekitarnya. Contoh di situ ada pelayanan kepada masyarakat, di situ ada dunia usahanya, di Iya. situ ada dunia pendidikannya gitu kan, di situ ada mall segala macam ya, ada pabrik gitu Iya, kan iya. ya. Nah, itu bisa kita sasar juga dengan program Bersinar tadi. Tinggal kita sesuaikan ya dengan kearifan lokal tempat itu gitu kan. Makanya tadi saya katakan kita punya misi gitu kan dalam MOU yang sudah kita tanda tangani, yaitu Lovin Bersinar tadi. Lovin bersih daripada narkoba gitu kan. Nah, ternyata Lovin dikembangkan lagi gitu kan. Betul, Kawasan betul. tadi anti narkoba ya gitu Iya, kan, hunian bebas. hunian bebas narkoba. Nah, jelas ini merupakan satu proses ya, proses rangkaian mengedukasi ya Betul. kepada masyarakat gitu kan secara umum. Tadi dengan yang pertama adalah programnya adalah pencegahan melalui program Desa Bersinar. Apa sih yang dilakukan di program Desa Bersinar itu? Iya. Ada 3 aktivitasnya. Yang pertama adalah kita mengintervensi satu kawasan, satu wilayah ya. Tadi saya katakan bisa desa, bisa lurah, bisa pabrik, bisa apartemen, bisa mall gitu kan, bisa sekolah gitu Iya. kan. Ya, dengan apa strateginya? Itu tadi mengedukasi, ya, mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat tentang pencegahan, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba itu seperti apa. Nah, kita pun nanti akan mengukur ya kegiatan itu dengan output. Outputnya apa? Nah, kita akan mengukur dengan implementasi dari masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, dalam hal ini desa atau dengan kelurahan, itu dengan pembentukan satgas atau relawan atau pegiat ya. Dalam hal ini adalah pegiat, relawan, satgas anti narkoba ya. Nah, pemerintah setempat, desa kelurahan ini nanti akan memfasilitasinya dengan apa? Dengan satu regulasi, bisa berupa surat perintah, surat keputusan ya gitu kan, untuk melegalisasi komunitas ini yang memiliki komitmen bersama untuk memerangi tadi narkoba. Ya. Apa tugasnya gitu kan, lebih dalam lagi, minimal personil ataupun komponen masyarakat yang tadi mengikat, yang sudah terikat dalam satgas ini atau relawan dan pegiat tadi ini melakukan monitoring terhadap wilayah. Jadi ada muncul kepedulian, tidak apatis gitu kan, tidak masa bodoh dengan perkembangan wilayah setempat gitu kan, karena yang bersangkutan kan berada di wilayah tersebut gitu kan. Ya. Yang berikutnya mendeteksi dini, manakala menemukan hasil monitoring tadi gitu kan, adanya indikasi penyimpangan ataupun fenomena nih. Karena faktanya begini loh, di masa pandemi ya, setiap saya beberapa kali kunjungan ke desa atau kelurahan, ini muncul fenomena obat batuk sekarang laku.
obat batuknya yang berupa saset. Nah, Ditemukan oke. di mana? Di sekolah-sekolah. nah itu dia. Sekolah kan tidak ada tatap muka pembelajarannya. Tapi begitu staf sekolah itu datang misalnya gitu kan untuk mengontrol gitu kan, mereka menemukan fenomena, Pak, di sekolah kami banyak ditemukan bekas obat batuk saset. Coba bayangkan. Ternyata ini ya apa ya, salah satu mungkin dampak daripada ini ya PPKM atau apa gitu kan. Karena proses pembelajaran juga kan tidak seperti kalau kita ini ya tatap muka gitu kan. Jadi mungkin ada yang belajar sejam 2 jam gitu kan, setelah itu mereka berkumpul ketemu dengan komunitasnya. Ternyata sekolah yang tidak operasional dijadikan sebagai tempat aman mereka. Jadi sarang baru ya, Pak? Iya, gitu loh. Ya, untuk ya itu tadi saya kategorikan mungkin ini baru kenakalan ya, Iya. kenakalan ya. Tindak pidananya sih belum ada gitu kan, kecuali yang bersangkutan melakukan tindakan pidana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya tadi Satgas tadi memonitor ya, melakukan pendeteksian, peduli dia gitu kan. Nah, indikasi-indikasi ini cepat dilaporkan. Kita salurkan kepada pihak yang memang memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah itu. Jadi kita justru lebih mengarahkan supaya masyarakat pun, partisipasi masyarakat ini tersalurkan secara tepat. Ya, kita menghindari dia lapornya tuh kemana-mana, yang mana laporannya itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Kan di situ ada desa. Di desa juga kan ada seksi Trantrip gitu kan. Betul. Di situ ada unsur TNI, di situ ada unsur Polri dengan Babin dan Babin Kantipmas. Di situ ada Polsek, di situ ada Koramil. Minimal mereka melaporkan dulu. Karena saya rasa itulah bisa ditangani. Ya, kan. Nah, itu harapannya dengan tadi pembentukan Satgas ini, hal yang demikian ini cepat terdeteksi, Mas. Ya. Cepat tersalurkan, tertangani lah gitu kan. Karena tadi kita sudah mengedukasi dulu, yang memberikan pemahaman sehingga outputnya terbentuk Satgas tadi gitu kan, yang diregulasi, dilegalkan oleh si kepala desa atau apa. Yang keduanya kita akan membentuk namanya intervensi berbasis masyarakat. Apa sih IBM ini ya, kalau kita singkat IBM ya, intervensi berbasis masyarakat, dalam program Desa Bersinar nih ya. Nah, sosialisasi tadi gitu kan, yaitu kita akan membentuk namanya agen pemulihan. Rehabilitasi itu. Nah, itu rehabilitasi. Ini nih yang perlu kita benar-benar sosialisasikan kepada masyarakat. Rehabilitasi. Jadi manakala lovers gitu ya, mengetahui ada saudaranya, familinya, bahkan mungkin lingkungan kakak adik ini ya, yang pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna, laporkan ke BNN. Nah, itu dia. Ya, kita akan rehabilitasi, bukan di penjara, Tapi di rehabilitasi pengobatan, ya, Pak? untuk diperbaiki aspek medisnya, aspek psikologisnya. Nah, itu dia. Karena kita juga perlu memberikan pemahaman kepada lovers gitu kan, bahwa stigma kasus narkoba itu semua harus berakhir di penjara, itu keliru. Nah, Keliru. Ya, kita ada mekanismenya. Karena sesuai regulasi, sesuai dengan aturannya. Ya, payung hukumnya mengatakan demikian. Bandar, ada pengedar, ada pecandu, pengguna, ya, ada penyalahguna, ada korban. Bandar dan pengedar ini pasti akan selesai di penjara. Tapi yang pecandu, pengguna, penyalahguna, korban, ketika kita assessment, ya, ada mekanisme di BNN namanya tim asesmen terpadu. Kami selaku koordinatornya, nanti ada unsur kesehatan, unsur kejaksaan, unsur pengadilannya ada, dokternya ada gitu kan, dari sosialnya ada. Kita akan mengasesmen sehingga nanti kita akan merekomendasikan apakah yang bersangkutan ini masuk dalam 3 kategori ini atau 5 kategori yang umum tadi. Nah, ketika nanti kategorinya masuknya dia pengguna atau pecandu, penyalahguna, korban, ini nanti rekomendasinya adalah rehabilitasi dan gratis. Gratis ya, Pak. Nah, BNN ya, sesuai dengan programnya. Karena itu memang menjadi program nasional dari pimpinan kami juga. Di samping Desa Bersinar dari ya dengan program War on Drugs,
Nah, di situ ada desa wisata dan ada rehabilitasi gratis. Itu semua tertuang dalam Undang-Undang Dasar ya Pak ya? Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena kan sekarang ini kan banyak orang dikaitkan dengan dasarnya apa. Ya, Undang-Undang nomor 3 pokoknya BNN pokoknya regulasinya itu satu Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, itulah cara BNN memberikan sosialisasi kepada masyarakat gitu kan. Nah, nanti makanya rehabilitasi pun ada memang proses ya, proses kesembuhannya ini memang nanti ada ada pihak yang memang dia sudah terampil lah. Dia bisa merekomendasikan apakah adiksinya ini ringan, sedang atau berat. Nah, nanti ada mekanismenya juga untuk yang sedang begini, yang ringan begini, yang berat begini Pak, ada. Gitu. Nah, sementara ini BNN Kabupaten Sumedang baru bisa melaksanakan rehabilitasinya untuk rekomendasinya adalah rawat jalan. Kalau misalnya direkomendasikan oleh tim asesmen itu harus rawat inap karena dia kategorinya adalah sudah berat, nah kita akan kirim ke tempat rehabilitasi BNN yang ada di Lido. Kita akan kirim, kita akan fasilitasi ke sana. Ya, gitu. Nah, ini Lovin Lovers jika punya ataupun teman-teman mahasiswa ada temannya atau saudaranya yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, jangan dijauhi, tapi jangan diumpetin lah. Disarankan untuk lebih baik lapor. Kita BNN. akan fasilitasi ya. Justru inilah hadirnya BNN untuk itu. Nah, itu dia. Jadi stigma bahwa BNN hanya bisa nangkep harus kita lurusin juga ya. Nah, itu bahwa dia. kita pun punya tugas untuk merehabilitasi. Nah. Karena itu ada regulasinya dan itu amanah daripada negara yang harus kita laksanakan gitu kan. Kita harus bertanggung jawab betul. Itu, kan. Jangan dijauhi terus gitu. Nah, justru malah kita rangkul, kita coba sarankan untuk direhabilitasi. Dan setelah rehabilitasi ada satu kegiatan lagi yang tidak kalah pentingnya adalah pasca rehabilitasi. Itu sampai ke situ loh. Jadi paripurna rehabilitasi itu. Jadi setelah oleh BNN direhabilitasi, tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita akan pantau. Nah, itulah namanya tadi agen pemulihan IBM. Nah, mereka ini adalah boleh dikatakan volunteer ya, relawan ya, yang kita latih, berikan keterampilan, yang kita fasilitasi untuk apa? Membantu kita untuk memonitor. Kita sebutnya yang para setelah direhabilitasi itu ataupun subjek yang direhabilitasi itu dengan klien istilahnya. Klien-klien ini nanti akan kita monitor. Bahkan ada salah satu kegiatan itu dalam rangka untuk menyalurkan kemampuannya, bakatnya, ya, supaya setelah direhab itu untuk menghindari tadi arah ketergantungannya, keinginannya untuk berbuat lagi, mengkonsumsi lagi, itu kita alihkan itu ke hal yang lebih produktif. Contoh yang banyak kita lakukan adalah pelatihan barista, pelatihan mekanik ya, montir, jadi bengkel gitu kan, bahkan sampai kepada kue, membuat kue, roti, menjahit, itu kita lakukan seperti itu. Karena yang lebih positif ya. Ya, itu supaya karena begini loh. Kita pun tidak bisa memungkiri ada stigma sosial ini, sanksi sosial terkadang lebih jahat, lebih kejam. Betul. Ya, masyarakat kita kan kadang-kadang masih alergi ya dengan orang-orang yang mantan ini gitu kan. Jadi sanksi sosialnya malah lebih berat yang diterima. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat gitu kan, bahwa justru ketika mereka menerapkan sanksi itu, kecenderungan si klien ini untuk berbuat, untuk dia akhirnya ngedrop, putus asa ini malah dia akan lebih kita mengkhawatirkannya itu. Ya. Pak, kalau BNN itu ada rehabilitasi anak-anak nggak sih Pak? Nanti kita akan mengelompokkan ya, jelas ya, mengkelompokkan usia-usianya gitu kan ya, yang jelas dengan fasilitas yang ada di Lido, yang jelas itu semuanya ada. Ya, sudah kita atur sedemikian rupa gitu kan. Karena gini Pak, kan fenomena yang berita-berita yang sudah beredar nih Pak, banyak yang jenis-jenis narkoba itu sudah menyatu ke jajaran anak-anak nih Pak. Nah, kita pasti kan selaku orang tua juga khawatir ya Pak ya. Anak-anak kan nggak bisa kita kontrol jajan sembarangan. Nah, ternyata kemarin saya dengar berita justru kayak model sabu-sabu sudah masuk ke jajaran anak. Itu gimana Pak dari pihak BNN cara menanggulangi itu Pak? Nah, jadi kami akan membawa permasalahan itu tadi ke dalam 5 kelompok besar tadi. Ya, kita akan menelusurinya dengan tadi dia masuk kemana nih. Nah,
kecenderungannya ya berdasarkan beberapa kasus yang kita tangani anak-anak dalam hal Betul, ini ya. betul, Pak. Ini masuknya tuh korban. Korban. Karena apa pemahamannya di sini? Karena ketidaktahuannya. Nah, itu dia. Atau karena paksaan, dibully, diancam. Atau karena dirayu, dibujuk. Jadi dia masuk kategori korban. Ya, karena ketidaktahuannya tadi kan dia jajan permen. Ya, kan ada tuh fenomena ya, gitu kan gitu. booming ya, viral ya. Ternyata permen katanya ngandung sabu-sabu. Nah, itu dia. Narkoba lah orang gitu Iya. kan ya, gitu kan. Nah, ketika orang itu ternyata memang kita tindak lanjuti dengan tes urin dan positif, itu kita nanti akan asesmen dan kita sudah berdasarkan beberapa pengalaman ini akan masuk dalam kelompok korban. Karena ketidaktahuannya. Kan dulu ada viral juga makanan kue. Iya. Ya, salah satu produk yang terkenal nih Bandung ya gitu kan. Tapi jangan digeneralisir ya, kesian juga kan yang itu ya. Iya. Ya, karena kan orang tidak tahu. Betul. Dia tidak ada unsur kesengajaan. Ya, karena ini dijual bebas. Ya, dia makan aja enak gitu kan. Tapi ketika misalnya ada laporan, oh ini viral mengandung ini, dan ketika kita tes ternyata memang positif urinnya, ya kita mungkin saat itu juga bisa mengelompokkan gitu kan. Tapi nanti lebih komprehensifnya kan di asesmen itu ya. Dia adalah korban karena ketidaktahuannya. Nah sekarang dibujuk, dirayu, diancam. Nah itu tadi kan kaum remaja ya, anak-anak gitu kan, dibully lah gitu kan. Kamu makan ini sama seniornya, sama ininya gitu kan, kakak-kakak kelasnya gitu kan. Betul. Nah itu korban. Nah nggak mungkin kita penjara ini. Iya. Justru kita rehab. Rehab ya, Pak. Supaya apa? Karena dia sudah mengkonsumsi kan tadi kan ya. Adiksinya ini loh yang Sudah harus kita masuk segera ya. harus putus. Jangan sampai dibiarkan, makanya jangan sampai diumpetin. Karena khawatirnya kan dia sudah mengkonsumsi nih. Iya. Ada efek kan secara psikologis yang dia rasakan kan. Betul. Nah, ketika efeknya itu sudah hilang, dia menginginkan kembali. Nah, itulah yang patut Adiksi kita lah ya. kita waspadainya. Nah. Kalau dibiarkan, dia pasti akan mencari. Nah, Itu dia. itu loh. Ya, lapor Nah, ke kita supaya kita langsung putus gitu loh. Ya, supaya tidak ada ketergantungan. Itulah Bisa rehabilitasi jadi dari itu ya. korban malah jadi pengguna. Jadi pengguna, jadi kesananya malah nyadar Pak ya. Itu ada kemungkinan seperti itu loh. Ada Jadi kemungkinan. pengedar itu berbagai cara dilakukan ya, Pak ya. Ya, gitu loh. Nah ini mahasiswa juga teman-teman milenial ataupun lovers sudah harus mengetahui nih. Tadi kan penjelasan sudah banyak nih oleh Pak Eri. Nah mungkin Pak Etok mungkin bisa sampaikan juga kerjasama BNN dengan Lovin kan pasti dari segi pengembang bisa juga nih memproteksinya dari segi apa? Apakah penyuluhan atau gimana? Betul. Memang Lovin di sini juga Pak Eri tadi sudah jelaskan ya, kita salah satu inisiator ya Pak ya, yang paling peduli dengan peredaran narkoba dan pencegahan. Karena kan di Jatinangor ini yang Pak Eri bilang miniaturnya Indonesia, mahasiswa datang dari mana-mana ya Mas. Iya, betul. Nah kita coba gaungkan. Kita gaungkan bahwa narkoba itu memang sangat berbahaya bagi mahasiswa khususnya. Kan Lovin ini produknya fasilitasnya banyaknya buat mahasiswa. Betul. Ya. Nah jadi orang tua yang nanti menitipkan anaknya di Lovin, jangan takut, kita sudah bekerja sama dengan BNN. Nggak perlu khawatir. Nanti pasti ada edukasi terus menerus ya Pak, berkelanjutan secara kontinu. Mungkin nanti juga akan ada pengecekan Pak ya. Iya betul. Cek betul. gitu ya. Secara random ya, secara kontinu juga ya. Jadi pengecekan orang tua yang anaknya tinggal di Lovin itu tidak usah khawatir. Safety narkoba, pengedaran gitu narkoba kan. ya. Karena memang fasilitasnya Lovin juga kita isi dengan fasilitas yang positif ya Pak. Jadi mahasiswa tuh kalau misalkan banyak diem, banyak ngelamun, takutnya yang tadi Bapak bilang buka-buka HP, wah bahaya. Karena kan peredaran narkoba udah mulai ke sosmed ya Pak ya. Sosmed, jaringan online gitu. Ya. Tapi Online karena- sekarang, nah, kebanyakan iya, online Nah, sekarang. karena Lovin menyediakan fasilitas yang banyak yang positif, ada amphitheater, ada climbing wall, ada skateboard gitu kan. Jadi mahasiswa di sini harus aktif bergerak, hindari narkoba jauh-jauh. Gitu kan. Justru sekarang ini memang pengedarannya melalui online ya Pak ya. Karena Ya. itu semua sistem online ya. Saya punya pengalaman begini nih, Pak Aji dengan Mas Trian ya. Memang ini yang namanya bandar pengedar ini udah mencari strategi berbagai cara. Jadi sekali lagi begini, justru kita harus berpikir yang lateral, berpikir di luar kebiasaan, Harus berbeda Pak ya. berbeda. Saya pernah nangani kasus begini.
mungkin orang tidak akan menyangka ini ada salah satu fasilitas kesehatan kebugaran jasmani ya. Ya, di situ ada ada bulu tangkisnya, ada gymnya, ada futsalnya gitu kan. Tapi fakta yang kita temukan apa coba? Ternyata di situ ada penjualan transaksi narkoba di situ. Di tempat kebugaran. Tuh malah. Jadi orang akan menyangka kan? Iya betul. Ya, karena ya itu makanya karena si bandar sekali lagi si pengedar ini dia akan mencari peluang yang tidak terpikir oleh kita. Mana mungkin gitu kan. Ternyata yang tidak dipikirkan oleh kita tidak dijual malah dijadikan sebagai tempat ini. Bahkan ada satu lagi fenomena nih ya. Memang ada beberapa kasus ya lapas gitu kan dijadikan sebagai safe house oleh para bandar pengedar untuk tetap mengatur. Gitu. Ya. Beberapa kasus yang kita temukan gitu kan, karena faktanya BNN Sumedang sendiri itu pernah mengungkap peredaran yang dikendalikan oleh seorang narapidana di lapas Kebonwaru Pengembangan. Ya. Jadi kami mengungkapnya di Sumedang, ternyata yang mengendalikannya adalah di lapas Kebonwaru di Bandung. Jadi ada istilah safe house buat mereka. Ya, kita juga sekarang justru dengan banyaknya kasus ada beberapa kasus seperti itu gitu kan. Jangan sampai istilahnya gitu kan fasilitas yang kita sediakan dalam rangka untuk mendukung rekan-rekan mahasiswa gitu kan yang berkuliah di daerah Jatinangor ini disusupi. Nah, itu dia. Ya, dengan hal yang seperti ini. Justru dia melihat ini peluang saya loh. Tempat yang aman, tempat yang ini untuk itu tadi. Daripada dia mungkin, mohon maaf, dia harus di luar. Dia dipantau oleh kita gitu kan ya. Jadi mari sama-sama kita harus bukan kita paranoid ya. Atau kita terlalu over confidence istilahnya gitu kan ya. Tetap kita harus berpikir bahwa apa yang kita sudah lakukan ini pasti ada titik lemahnya. Ya, oleh karena itu kita perlu ada inovasi-inovasi ya untuk memproteksi benar-benar bahwa area kita ini benar-benar bebas gitu. Karena faktanya saya sedikit bercerita tentang peristiwa yang di Kecamatan Paseh. Di mana tuh? Paseh Sumedang. Sumedang. Oh, Sumedang. Ya, karena kemarin ada ungkapan sekian ribu butir ya. Obat yang per 6 bulan 2 miliar. Ya, yang 2 omsetnya 6 bulan dia udah 2, sekian. Tahu ya Bapak ya? Tadi ngobrol tadi. Karena itu viral untuk wilayah Kabupaten Sumedang. Di media juga muncul gitu kan. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita sedikit bahas kasus itu, mereka bukan warga asli Paseh, apalagi warga dia orang kabupaten lain yang datang. Dia sudah membaca situasi. Ya, itu lokasinya di pinggir jalan nasional yang mengarah dari Sumedang ke arah Majalengka atau Cirebon ya, di pinggir jalan besar nasional yaitu ya, jalan nasional gitu ya. Nah, interaksi dengan masyarakat sekitarnya itu kurang. Dan dia lapor ke RT setempat, ke warga masyarakat setempat, dia memproduksi makanan ringan. Dia udah sampai melakukan pengelabuan kan, pembohongan gitu, betul. Tidak menyampaikan sesuai dengan fakta gitu, dan masyarakat pun percaya. Nah, terus saya juga agak heran karena saya malam itu begitu peristiwanya pagi diungkap, saya malam langsung cek TKP gitu kan. Di depannya itu ada pos kamling, pos ronda, persis di depan rumah TKP-nya itu, di seberangnya ya, seberang jalannya gitu kan. Orang kan tidak akan menyangka kan. Ini pasti rumah akan terpantau oleh ini. Tapi sekali lagi gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian itu kan saya lihat di medsos gitu kan, warga Sumedang agak gelisah. Merasa kecolongan, khususnya warga Paseh ya, merasa kecolongan. Ya, karena si pelakunya jelas bukan warga Paseh atau warga Sumedang gitu kan. Mereka pun terkejut, kaget, tidak menyangka gitu kan, karena faktanya lapor ke aparat setempatnya akan memproduksi makanan ringan, ciki dalam hal ini, tapi faktanya dia malah memproduksi obat-obatan tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk pihak manajemen pun tetap harus ini peduli ya. Apakah benar sih ini itu ya, lokasi kita ini benar-benar aman istilahnya gitu kan, malah kebalikannya dimanfaatkan oleh orang-orang itu gitu kan. Ya, karena gitu kalau kita memiliki komitmen yang bersama gitu kan,
ya kita memang harus membuktikan apa ya, janji kita istilahnya bahwa memang wilayah ini wilayah yang bebas narkoba istilahnya gitu kan. Ya, itulah pentingnya mengedukasikan, mensosialisasikan hal seperti ini Pak. Karena kan banyak sekali dicari nomornya mahasiswa Pak. Apalagi kondisinya kalau jika sudah normal ya Pak. Itu sejalan pun saya bisa selalu lihat mahasiswa di mana-mana. Iya, itu kan sekarang kan mereka masih ini ya daring ya istilahnya ya. Nah, itu yang kita takutin karena kan sebagai orang tua, kalau mungkin sebagai investor mungkin inilah ya buat invest segala macam. Cuma kalau sebagai orang tua untuk menitipkan anaknya di lingkungan mahasiswa, ya ini kayak tadi kita sampaikan, perlu adanya edukasi tentang penyuluhan narkoba ini Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak trik tipsnya nih untuk teman-teman milenial atau mahasiswa agar lebih kenal tentang narkoba, agar dijauhi lah Pak, jangan mencoba-coba, gimana caranya? Baik, pada kesempatan ini untuk Lovin Lovers gitu kan, saya selaku Kepala BNN Kabupaten Sumedang ingin menyampaikan beberapa tips ya, mungkin ya strategi kita, cara kita untuk menghindari penyalahgunaan ataupun penggunaan daripada narkoba itu sendiri. Yang pertama tadi, kita boleh tahu ya, bahkan mungkin wajib tahu ya untuk kalangan remaja ya, supaya kita tidak jadi korban. Itu loh arahnya itu, supaya kita tidak tadi menjadi penyalahguna. Tapi saya batasi, cukup tahu, jangan coba-coba. Tidak boleh coba-coba, karena sekali lagi tidak ada yang menjamin dia tidak akan kecanduan. Ya. Jadi wajib tahu, boleh tahu gitu kan, stop sampai di situ. Ya. Nah, yang berikutnya, kita pun dengan perkembangan teknologi gitu kan, media sosial ini sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Tapi harus bijak juga kita bermedsos. Karena faktanya ada satu komunitas ya masyarakat, saya tidak akan mengatakan dia LSM ya, karena dia tidak terdaftar di pemerintahan. Itu ada satu komunitas yang tuntutannya, keinginannya adalah melegalkan salah satu jenis narkotika untuk digunakan. Melegalkan. Ya. Di beberapa konten media sosial itu mereka masif kampanyenya. Bahkan dia sudah merangkul public figure ya untuk mendukung keinginan mereka itu supaya dilegalkan salah satu jenis ya. Kalau boleh saya katakan, ada yang namanya LGN, Lingkar Ganja Nusantara. Silahkan buka di YouTube ya, silahkan disimak ya, tapi hati-hati, jangan terkecoh, jangan tergalang. Nah, itu kita harus benar-benar cermati ya. Ya, kita harus bijak, pokoknya harus dewasa banget gitu kan. Memang tuntutannya tuh memang legalkan ini, karena ini akan digunakan untuk medis. Ya. Siapa yang bisa menjamin dia akan menggunakan untuk medis gitu kan. Dan yang terakhir, saya tidak tidak akan jauh dari keimanan, agama. Betul. Ya, itu benteng terakhirnya udah. Agama yang kita anut apapun pasti akan melarang. Ya, pasti akan mengharamkan yang namanya narkoba ini. Betul. Ya, semua agama yang diakui di negara Republik Indonesia ini akan melarang, mengharamkan, bahkan hukumnya dosa terhadap permasalahan narkoba ini. Udah, itu benteng terakhir keimanan kita. Serta peran keluarga kali. Keluarga juga, orang tua juga gitu kan. Ya. Oke, mungkin dari Pak Etok bisa sampaikan dari pihak pengembang nih Pak. Iya, terima kasih banyak nih edukasinya. Benar luar biasa dari Pak Heri. Mudah-mudahan lovers juga menyimak semuanya Pak Haji ya. Betul. Jadi perlu kita statement di sini bahwa Lovin adalah satu-satunya hunian di Jatinangor yang memang sangat peduli dengan peredaran dan satu-satunya ya. Satu-satunya pertama. Benar, ya, pertama satu-satunya. Ya. Gitu kan. Satu-satunya yang satu-satunya ketika saya masuk ke Sumedang, Lovin langsung inisiatif. Nah, baru disusul dari dunia pendidikan. Ya, pendidikan gitu ya. Jadi kita inisiator ya Pak Haji. Betul. Pionir. Ya. Oh ya, kita juga nanti akan ada sesi lainnya Pak. Bukan hanya sekedar paparan doang, tapi juga kita akan mungkin dengan sesi berikutnya lebih spesifikasi lagi Pak, lebih khusus lagi kita tentang gambarannya yang lebih luas. Karena kita terbatas nih kan waktunya nih Pak. Pengen sih kita terus panjang Pak, karena saya yakin pasti teman-teman mahasiswa atau lovers dimanapun ada butuh dengan edukasi seperti ini Pak.
karena kan untuk masa depan bangsa juga, untuk peran orang tua untuk anak-anaknya juga. Karena kan ada orang tua yang bukan tidak ada waktu, mungkin belum sempat untuk menginformasikan hal ini, ada pihak lain, mungkin kita bisa menyampaikannya. Ya, mungkin di lain sesi Pak kita bisa sharing-sharing lagi. Pokoknya saya lahir batin. Siap. Ya, lahir batin siap. Pokoknya kapanpun gitu kan. Jangan jam dinas malam jam berapa siap pokoknya. Luar biasa Bapak. Lahir batin pokoknya. Oke, mudah-mudahan tetap istiqomah ya saya. Betul, ya. kita terus istiqomah gitu. Terus kita galakan tentang ini Pak, narkoba perang war on drugs ya. Betul sekali. Ya, perang terhadap narkoba, insya Allah Sumedang itu bersinar. Betul. Ya. Bersinar dan khususnya Jatinangor. Oh, khususnya ya, karena sebenarnya di dalamnya ada Jatinangor. Jatinangor itu ada Sumedang ya. Oke, terima kasih banyak Pak Heri atas waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Semoga sukses untuk menggalakkan terus tentang bahaya narkotika. Soalnya jelas BNN tidak akan bisa bekerja ya tanpa ada support dari semua elemen ya. Pokoknya semuanya harus komitmen, harus menggelorakan war on drugs. Sesuai dengan tema kita nih. Wajib itu Pak. Perang terhadap narkoba ya. Oke, terima kasih juga buat Pak Ito. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman marketing nih untuk memberikan value ini, mengedukasi ini. Makasih juga ya Lovin ya udah bisa saya terima. Oke, segitu aja para Lovin lovers dan para mahasiswa ataupun masyarakat umum yang menyaksikan acara kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi mungkin di sesi yang lebih spesifik lagi dengan tentang bahaya narkotika ya Pak ya. Iya. Nanti ada aspek rehabilitasi yang perlu kita ada aspek rehabilitasi ya, itu, gitu, betul. Supaya masyarakat itu tadi tergugah untuk melaporkan daripada menyembunyikan gitu. Oke. Ya. Siap, kalau gitu sampai di sini dulu acara live Liga kita. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Nanti kita akan lebih informasikan lebih intens lagi. Terima kasih banyak Pak Heri, terima kasih Pak Rian. Semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi Lovin Lovers. Selamat sore.